Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pembimbing, Bapak Dr. Panji Adam, SSC MH selaku pembimbing 1, dan Ibu Ira Siti Roma Maulida, SSC ME selaku pembimbing 2. Berkat bimbingannya, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan penelitian ini. Baik, dalam kesempatan ini saya Jajang Saiful Hamzah dengan NPM 10010219016, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah saya lakukan sebelumnya dengan judul Analisis Komparatif Penerapan Takjir dan Takwid sebagai penanganan nasabah investasi pada pembiayaan murabahah di BPSIK Parahyangan, Cabang Cileunyi, Kabupaten Bandung. Adapun latar belakang dalam penelitian ini bahwa bank sebagai lembaga yang berusaha membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhannya akan dirugikan akibat kelalaian yang dilakukan nasabah dalam pemenuhan kewajibannya kepada bank syariah. Perilaku tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sangat melindungi kepentingan semua pihak dalam suatu transaksi, sehingga tidak boleh adanya salah satu pihak yang dirugikan. Namun, terdapat nasabah investasi di BPSIK Parahyangan tercatat pada tahun 2023 dari total nasabah murabahah 24.000, terdapat 996 nasabah yang mengalami pembiayaan macet atau nasabah investasi dari periode bulan Januari sampai Juni 2023. Hal tersebut merupakan kemadaratan yang dilakukan oleh nasabah terhadap bank syariah. Nah, oleh karena itu, terdapatnya aturan yang berlaku sebagai upaya dalam menangani nasabah yang lalai atau melakukan penipuan prestasi karena moral hazard, yaitu dikeluarkannya fatwa DSN MUI tentang tajir dan takwid untuk menghindari terjadinya likuiditas dan cash flow. Dari latar belakang tersebut, munculnya dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana praktik penerapan hukuman tajir dan takwid terhadap nasabah investasi pada pembiayaan murabahah di BPSIK Parahyangan, Cabang Cileunyi, Kabupaten Bandung. Kedua, bagaimana analisis komparatif penerapan hukuman tajir dan takwid dalam mengatasi nasabah investasi pada pembiayaan murabahah di BPSIK Parahyangan, Cabang Cileunyi, Kabupaten Bandung. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif komparatif dengan jenis data penelitian yuridis empiris dengan sumber data premier yaitu wawancara, kemudian data sekunder, dokumen-dokumen, media internet, e-book, jurnal, buku referensi, dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Kemudian untuk teknik analisis data yang digunakan yaitu melalui tahapan reduksi data, kemudian penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan. Adapun hasil dan pembahasan dalam penelitian ini: 1. Praktik penerapan sanksi tajir dan takwid terhadap nasabah investasi pada pembiayaan murabahah di BPSIK Parahyangan, Cabang Cileunyi, Kabupaten Bandung. Penerapan tajir di BPSIK Parahyangan itu mengacu pada fatwa DSN MUI nomor 17 tahun 2000 tentang sanksi bagi nasabah yang menunda pembayaran. Dan kemudian dalam penerapan sanksi takwid selama proses penagihan ketika menangani nasabah investasi pun dilandasi pada fatwa DSN MUI nomor 43 tahun 2000 tentang ganti rugi. Selanjutnya, penerapan sanksi denda atau takjir di BPSIK Parahyangan, Cabang Cileunyi. Secara implementasi itu sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI tersebut. Nasabah yang dikenakan sanksi takjir merupakan nasabah yang moral hazard yang tidak punya itikat baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Sanksi ditujukan untuk memberikan efek jera agar nasabah lebih disiplin, dan kemudian dana yang terkumpul pun dialokasikan untuk sosial. Selanjutnya, penerapan takwid di BPSIK Parahyangan, Cabang Cileunyi selama proses penagihan terhadap nasabah investasi pada pembiayaan murabahah tidak menitik beratkan ganti rugi dari biaya real dikeluarkan bank kepada nasabah, karena itu sudah menjadi bagian risiko bank. Bank membuat kebijakan khusus dengan tidak membebankan biaya proses penyelesaian perkara karena melihat kondisi nasabah. Namun apabila nasabah tersebut mampu untuk mengganti, silakan untuk dipertimbangkan dalam penerapannya. Bank lebih memfokuskan kepada utang pokok nasabah, sehingga walaupun bank tidak menerapkan secara maksimal dalam fatwa tersebut, namun kebijakan dari bank sangat memberikan keringanan sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 280 untuk memberikan kelapangan bagi nasabah. Yang kedua, terkait analisis komparatif penerapan sanksi tajir dan takwid dalam mengatasi nasabah investasi pada pembiayaan murabahah di BPSIK Parahyangan, Cabang Cileunyi, Kabupaten Bandung, yaitu bahwa menunda pembayaran bukan karena force majeure merupakan sebuah kezaliman yang dilakukan oleh nasabah. Implikasi dari perilaku investasi tersebut mengakibatkan kerugian kepada pihak bank yang menyalurkan pembiayaan murabahah. Kerugian yang diakibatkan nasabah investasi adalah sebuah kemudaratan yang dilakukan nasabah kepada bank, sehingga berdasarkan kaidah fikih ad-dararu yuzalu, bahwa kemudaratan itu harus dihilangkan. Nah, di sini tindakan yang menimbulkan kemudaratan yaitu kerugian yang dilakukan nasabah dengan sengaja menunda pembayaran kepada bank padahal dia mampu. Hal ini perlu dihilangkan dengan segala bentuk kebijakan baik berupa peringatan atau sanksi denda. Yang selanjutnya, bahwa kedudukan sanksi baik itu tajir dan takwid di BPSIK Parahyangan memiliki tujuan yang sama untuk mendisiplinkan nasabah investasi pada pembiayaan murabahah. Dari kedua sanksi tajir dan takwid, setelah melalui proses penelitian metode komparatif, itu diketahui yang sering diberlakukan dalam menangani nasabah investasi itu adalah sanksi takjir ketimbang dengan sanksi takwid itu sendiri.
Karena dalam penerapan sanksi tauhid dari pihak BPSIK Parahyangan itu masih banyak mempertimbangkan dengan melihat kondisi nasabah, sehingga biaya-biaya real yang dikeluarkan oleh bank dalam proses penagihan itu menjadi risiko bagi pihak bank dan tidak dibebankan sebagai biaya ganti rugi kepada nasabah. Nah, selanjutnya BPSIK Parahyangan cabang Cileunyi Kabupaten Bandung dapat disimpulkan secara penerapan takjid dan takwid apabila ditinjau dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI itu belum maksimal dalam implementasinya. Namun dalam penanganannya BPSIK Parahyangan cabang Cileunyi Kabupaten Bandung tetap berlandaskan pada prinsip Islam untuk saling meringankan beban kepada nasabah dengan tidak menzalimi melainkan dijadikan sarana syiar Islam untuk menebarkan kebaikan. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Teriring doa jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.